siap sekolah minggu ya? Udah mandi kan? Udah sarapan? Udah semangat? Ayo kita akan mulai sekolah minggu hari ini dengan Kak Dina, juga ada Kak Opa, Kak Aas. Kita mulai sama-sama ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian biar semangat. Ku masuki gerbangnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau kembali kumpulkan kami anak-anak sekolah minggu untuk sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Akhir ini, semester ini atau minggu-minggu ini adik-adik semua sudah mulai kembali ke sekolah. Bagaimana rasanya ketika bertemu dengan teman, ketemu dengan bapak dan ibu guru secara langsung? Tentu akan sangat menggembirakan. Tapi jangan lupa ya, tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari virus COVID. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Lukas 4 ayat 21 sampai yang ke-30. Adik-adik yang sudah bisa baca silahkan ambil Alkitabnya masing-masing. Kita buka di Lukas 4 ayat 21 sampai 30.
Buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong pada bapak atau ibunya di rumah ya, biar semuanya bisa belajar untuk membaca firman Tuhan. Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Mbak Novi akan bacain untuk kita semuanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah mereka semua yang berada di tempat. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Hari ini kami semua dan adik-adik yang ada di rumah bisa bertemu kembali melalui online Tuhan, untuk bisa belajar, untuk bisa mengerti dan memahami firman yang Engkau sampaikan pada hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan sendiri yang urapi dalam penyampaian firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar sebuah cerita ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, waktu itu setelah Yesus dicobai di padang gurun, Yesus ini pulang lagi ke kota asalnya, ke Nazaret. Nah, dia kembali ke Galilea. Nah, Yesus ketika ada di kampung halaman, adik-adik tahu kampung halaman? Kampung halaman itu biasanya di mana adik-adik menghabiskan masa kecil, adik-adik dilahirkan gitu. Nah, Yesus sering sekali pergi ke sinagoga, atau ada yang menyebutnya sinagoge. Apa itu sinagoga atau sinagoge ini? Ini adalah sebuah tempat di mana orang-orang tuh berkumpul belajar tentang firman Tuhan, seperti itu. Waktu itu yang menggunakan istilah sinagoga atau sinagoge ini bangsa-bangsa Yahudi gitu ya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang mungkin disebutnya Bait Allah gereja gitu. Sinagoga atau sinagoge ini tempat berkumpulnya orang-orang untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, Yesus waktu itu berkumpul dengan banyak orang, menceritakan, mengabarkan Injil, kemudian dia juga menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, berkhotbah dan lain sebagainya. Ternyata dari sekian banyak orang, ada juga yang tidak menyukai Yesus. Nah, istilahnya mungkin iri lah. Adik-adik tahu iri?
iri itu ada rasa tidak senang, ada rasa benci gitu ya. Kenapa dia itu adalah seorang anak tukang kayu? Adik-adik masih ingat siapa papanya Tuhan Yesus ini? Siapa ayahnya Tuhan Yesus? Yusuf. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang dianggap banyak orang pada waktu itu adalah pekerja rendahan. Jadi ketika Yesus waktu itu pandai berbicara, pandai menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan firman Tuhan, nah banyak orang yang iri, ada banyak orang yang gak suka. Bukankah dia adalah seorang anak tukang kayu? Kenapa dia bisa berbicara selancar dan sebaik itu, gitu kan? Terus siapa dia? Waktu itu Yesus juga menceritakan tentang mukjizat. Lalu orang-orang yang tidak suka dengan dia itu berpikir, siapa dia? Memangnya dia nabi? Dia bisa menceritakan tentang mukjizat seperti itu. Tetapi ada juga yang suka karena Yesus ini pandai berbicara. Dia tidak melihat siapa ayahnya, bagaimana latar belakangnya. Yang dia lihat karena Yesus ini pandai berbicara. Ceritanya enak didengar dan gampang dipahami. Jadi sebagian orang juga menyukai Yesus. Nah, tetapi orang-orang yang gak suka ini, sangat-sangat melihat latar belakang Yesus bahwa dia adalah seorang anak tukang kayu. Oke. Ada rasa kekecewaan yang sangat besar di dalam hati orang-orang yang membenci Yesus. Harusnya yang menyampaikan ini tuh bukan Yesus seorang anak tukang kayu, tetapi orang lain yang mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi gitu. Ada rasa kecewa, ada rasa tidak suka gitu. Lalu apa yang dilakukan orang-orang ini ketika kecewa? Marah kepada Yesus, dan bahkan Yesus itu ketika tadi kita baca, mau dicelakai, tapi Yesus bisa berhasil pergi sehingga bisa selamat dari kerurunan orang-orang yang tidak suka ini kepadanya. Oke ya, adik-adik, Mbak Nafi punya satu video yang bisa adik dilihat, video lagu ya, adik-adik dengerin, mungkin bisa dihafalin video lagu berikut ini. Oke? Tandanya aku kecewa.
adik-adik. Nah, itu tadi lagunya ya. Lagunya bercerita tentang kekecewaan anak monyet karena dia tidak dibelikan es krim oleh ibunya, dan iri dengan temannya yang ternyata bisa makan es krim. Nah, mungkin kadang-kadang kita mengalami kekecewaan seperti itu ya, kekecewaan kecil. Kita tuh pengen beli es krim, pengen beli sesuatu, tetapi karena sesuatu hal ibu kita, mama kita tidak mengizinkan kita untuk membeli itu. Adik-adik kira-kira pernah mengalami hal itu enggak? Merasa kecewa, merasa tidak terpenuhi keinginannya, seperti itu. Nah, pasti di dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami kecewa. Apakah adik-adik kemudian marah dan menangis ketika kekecewaan itu muncul di dalam hati kita? Ada juga ya orang-orang yang kita semua yang ketika kecewa kita menangis, kita marah, bahkan kita marah kepada ibu kita karena tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Kita mungkin boleh mengizinkan rasa kecewa itu ada di dalam hati kita, tetapi Tuhan ingin perasaan kecewa itu tidak menjadikan kita menjadi seseorang yang menjadi marah secara berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus. Nah, sekarang kita balik. Tuhan Yesus pernah nggak kecewa sama kita? Tuhan Yesus pernah nggak merasa bahwa dia itu merasa tidak dicintai oleh kita? Kita malas untuk pergi ke sekolah minggu, kita malas untuk belajar, kita malas untuk membantu orang tua, padahal itu semua bertentangan dengan keinginan Yesus. Tentu Tuhan Yesus kecewa, tetapi Tuhan marah nggak sama kita? Tentu tidak ya. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan Yesus itu selalu mengampuni kesalahan kita. Tapi jangan terus ketika Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, terus kita ngulang-ngulang terus kesalahan kita, gitu ya. Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Nah, kita ingetin, ayo, kemarin sudah gak sekolah minggu loh, sekarang harus sekolah minggu, harus lebih rajin. Ayo, kemarin tidak belajar nilainya jelek loh, sekarang harus lebih rajin lagi belajar. Ayo, kemarin tidak mau bantu ibu, sekarang harus selalu rajin bantu ibu. Nah, itu hal-hal yang Tuhan Yesus selalu ingatkan bagi kita. Jadi ketika kita tidak melakukan tugas dan kewajiban kita, Yesus kecewa, tetapi dia tidak marah. Dia mengingatkan kita dengan sangat lembut dan pelan sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Adik-adik, hari ini kita belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling Yesus ya, yang tadi kita belajar orang-orang yang ada di sinagoga atau sinagoge, yang sebagian ada yang suka sama Yesus, ada yang tidak suka. Nah, kita belajar untuk ketika ada sesuatu hal yang membuat kita kecewa, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kemudian sedih, menangis, dan lain sebagainya. Jangan lupa dihafalin lagu yang Mbak Novi kasih tadi di depan ya. Oke, terima kasih atas hari ini. Demikian firman yang boleh kita pelajari hari ini. Semoga dengan firman ini kita bisa saling lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa lagi adik-adik. Oke adik-adik, luar biasa indah sekali ya firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan pujian beri syukur, beri syukur. Panjatkan doa
Adik-adik, hari ini Mbak Novi dan Mbak Dina akan berdoa syafaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman yang tadi sudah disampaikan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami agar kami tetap teguh, tetap tenang dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Kami boleh kecewa, tapi kami tidak boleh marah dan juga menangis atau bersedih. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, kami kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini untuk kelangsungan kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelangsungan sekolah minggu kami. Kami sungguh sangat rindu Tuhan untuk bisa kami bertemu secara tatap muka di gereja bersama-sama bersekolah minggu. Tetapi kondisi yang belum memungkinkan sehingga kami harus tetap sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan sendiri yang berkati. Semoga virus dan pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa bertemu bersama seperti sedia kala, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau selalu berikan kesehatan untuk kedua orang tua kami. Pimpin kedua orang tua kami dalam bekerja, dalam mendidik kami, anak-anaknya, agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan patuh pada orang tua, juga takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk kami yang sudah mulai sekolah secara langsung, secara tatap muka ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam mengikuti setiap mata pelajaran agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pimpin Bapak Presiden hingga ke RT RW dalam memimpin bangsa ini, membawa bangsa kami ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Engkau pimpin kami dalam menjalani setiap hari-hari kami, agar kami terus bersandar padamu, agar kami terus setia padamu ya Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Dan berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang darah kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Mbak Novi akan membacakan berkat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya adik-adik, sekolah minggu hari ini udah mau selesai nih. Jangan sedih ya, tetap semangat. Jangan lupa besok hari Minggu kita ikuti sekolah minggu lagi. Sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita masih harus tetap gembira. Kita angkat pujian senyum dan bermuka gembira.